Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiwani Juliaranti dengan NIM 191095-2006 dari kelas Sinyal dan Sistem TEA. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi sinyal-sinyal dasar dan transformasi Z, yang mana merupakan take home test ujian akhir semester genap 2020-2021 Sinyal dan Sistem TEA dengan dosen pembimbing Pak Baharudin. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi-materinya. Yang pertama, ada sinyal-sinyal dasar. Sebelum kita masuk ke dalam sinyal-sinyal dasar, kita perlu membahas terlebih dahulu pengertian sinyal. Nah, sinyal itu sebenarnya apa yang dimaksud dengan sinyal? Sinyal adalah sebuah besaran atau kuantitas yang merepresentasikan atau memiliki informasi. Nah, sinyal ini didefinisikan sebagai besaran fisik yang memiliki nilai real atau nilai skalar yang merupakan fungsi dari variabel waktu T. Nah, jadi, dalam sinyal itu pasti mengandung sebuah informasi. Contoh sinyal dalam kehidupan sehari-hari kita seperti arus, tegangan, suara, suhu, tekanan udara, kecepatan, debit air, sinyal biomedis, dan lain sebagainya. Banyak sekali jenis sinyal yang ada dalam kehidupan kita. Nah, dalam konteks hubungannya dengan sinyal dan sistem, sinyal itu adalah masukan dari lingkungan ke dalam sistem dan keluaran dari sistem ke lingkungan. Nah, jadi sinyal itu masuk ke dalam sistem, dan dalam sistem itu sinyal itu diolah kemudian dikeluarkan lagi dalam bentuk sinyal output yang berbeda dari sinyal input sebelumnya. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar ini terdapat sinyal sebuah sistem rangkaian panjang arah jembatan dengan sinyal masukan adalah tegangan AC dan keluaran berupa sinyal DC. Nah, sistemnya di sini adalah rangkaian panjang arah jembatan. Kemudian, dalam hal ini sinyal adalah masukan sistem dan output sistem yang dipresentasikan sebagai perubahan tegangan terhadap waktu. Nah, pembahasan yang kedua itu adalah representasi sinyal atau penggambaran sinyal. Nah, sinyal itu bisa direpresentasikan dengan dua cara. Yang pertama itu dengan grafik, yang kedua itu dengan persamaan matematis. Dengan grafik, yaitu digambar dalam sumbu X dan sumbu Y dalam berbentuk garis. Nah, sinyal biasanya digambar dalam sumbu X yaitu amplitudo dan sumbu X yaitu variabel waktu dan sinyal dan sumbu Y dengan variabel amplitudo. Selain itu juga ada beberapa lain sebagainya tergantung dengan bagaimana seseorang itu merepresentasikan sinyalnya. Kemudian yang kedua adalah representasi sinyal dengan persamaan matematis. Contohnya di sini untuk sinyal waktu kontinu direpresentasikan dengan xt sama dengan 10 sin 2t. Contoh yang kedua yaitu xt sama dengan 2t ditambah 7. Atau bisa juga direpresentasikan dengan yt sama dengan t untuk t besar sama dari 0 dan yt sama dengan 0 untuk t kecil dari 0. Kemudian secara garis besar sinyal itu udah bisa kita klasifikasikan sebagai dua sinyal, yaitu sinyal kontinu dan sinyal diskrit. Nah, kalau sinyal kontinu adalah sinyal yang terdefinisi untuk setiap nilai pada waktu setiap saat. Nah, jadi kalau sinyal kontinu itu mempunyai nilai setiap saat dan tidak terputus. Sedangkan sinyal waktu diskrit terdefinisi hanya pada nilai waktu tertentu. Nah, jadi kalau sinyal diskrit itu hanya mempunyai nilai pada waktu tertentu saja. Nah, itu perbedaannya dari sinyal kontinu. Nah, contohnya di sini sinyal kontinu adalah sinyal modulasi AM. Di sini dapat kita lihat bahwa sinyalnya itu berbentuk gelombang dan bukit yang tidak terputus-putus. Nah, itulah yang disebut dengan contoh dari sinyal kontinu. Kemudian, kalau contoh sinyal dasar, sinyal diskrit yaitu misalnya jumlah pelanggan tetap VoIP US. Nah, di sini kan kita lihat bahwa datanya itu berbentuk grafik batangan yang hanya mempunyai nilai pada waktu-waktu tertentu saja. Baiklah,
Untuk selanjutnya, di sini kita bisa dapat melihat secara lebih jelas perbedaan sinyal kontinu dan sinyal diskrit. Nah, untuk sinyal kontinu ini, nilainya itu ada dalam setiap waktu berbentuk sinyal lembah dan bukit yang saling terhubung. Kemudian, sinyal diskrit ini terdiri dari garis-garis yang mempunyai nilai pada setiap waktunya. Selanjutnya, nah ini adalah pembahasan yang utama kita, yaitu sinyal-sinyal dasar. Nah, sinyal dasar yang pertama kita bahas adalah unit step. Unit step itu didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama itu kan ada sinyal step diskrit, bisa berbentuk diskrit. Berarti UN itu sama dengan bernilai 1 jika N itu besar sama dari 0. Kemudian UN bernilai 0 jika N itu kecil dari 0. Nah, di sini dapat kita lihat grafik yang dihasilkan. Di sini UN-nya itu akan bernilai 1 ketika N-nya itu besar sama dari 0, dan UN-nya itu bernilai 0 ketika N-nya itu kecil dari 0. Untuk unit step continue itu definisikan dengan UT bernilai 1 ketika T besar sama dari TO, dan UT bernilai 0 jika T kecil dari TO. Nah, dapat kita lihat juga dalam bentuk grafik seperti berikut. Kemudian, sinyal dasar yang kedua yaitu unit impuls, didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, untuk unit impuls diskrit, delta N bernilai 1 ketika N sama dengan 0, dan delta N bernilai 0 ketika N tidak sama dengan 0. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa yang hanya bernilai 1 itu ketika N sama dengan 0, sedangkan delta N bernilai 0 ketika N-nya tidak sama dengan 0. Nah, begitu juga dengan unit impuls kontinu, delta T-nya itu adalah T hingga ketika T-nya itu sama dengan 0, dan delta T-nya itu bernilai 0 ketika T-nya tidak sama dengan 0. Dapat kita lihat pada grafik yang di samping ini. Kemudian, yang ketiga yaitu ada unit rem, didefinisikan sebagai berikut. RT bernilai T ketika T besar sama dari 0, dan RT bernilai 0 ketika T kecil dari 0. Dapat kita lihat pada grafik bahwa di sini ada nilai ketika T-nya besar sama dari 0, dan untuk T kecil dari 0 itu tidak ada nilai, yaitu terletak di sebelah kiri. Nah, selanjutnya yaitu ada sinyal eksponensial. Nah, eksponensial ini didefinisikan dengan XT sama dengan B E pangkat AT, di mana B dan A adalah parameter. Nah, sinyal eksponensial ini terdiri dari dua, yaitu ada decaying eksponensial untuk A kecil dari 0. Nah, decaying ini adalah sinyal yang mengalami penurunan. Nah, yang kedua yaitu ada growing eksponensial yang mana A-nya itu besar dari 0. Growing ini maksudnya adalah terdapat penonjakan atau pelonjakan nilai pada grafik tersebut. Nah, yang A ini adalah decaying, dan yang B ini adalah growing. Nah, selanjutnya itu ada sinyal sinusoidal. Sinyal sinusoidal ini didefinisikan dengan XT sama dengan A sin omega T ditambah theta. Nah, sinyal sinusoidal ini berbentuk seperti grafik seperti pada gambar, yang mana gambar A itu merupakan sinyal sinusoidal A cos omega T ditambah pi dengan pasanya pi per 6 radians. Sedangkan sinyal B itu adalah sinyal sin A sin omega T ditambah pi dengan pasanya adalah pi per 6 radian. Nah, selanjutnya adalah operasi dasar sinyal. Yang pertama itu ada pergeseran atau time shifting. Nah, time shifting ini merupakan pergeseran sinyal ke kiri atau ke kanan, dipercepat atau diperlambat. Nah, cara penulisannya itu X dalam kurung T ditambah T0, geser ke kiri sejauh T0. Nah, kalau tandanya di sini adalah positif, berarti dia digeser ke kiri sejauh T0, yang artinya sinyal itu dipercepat. Nah, kemudian jika X T kurang T0, jika tandanya di sini adalah negatif, maka sinyal itu digeser ke kanan sejauh T0, yang artinya sinyal itu diperlambat.
Nah, dapat kita lihat pada grafik contohnya. Nah, di sini awalnya adalah sinyal FT. Kemudian kita geser sejauh FT dikurang T. Maka sinyal itu digeser ke kanan sejauh T. Begitu juga dengan yang grafik yang kedua. Yang pertama itu adalah sinyal XT. Kemudian digeser sejauh YT sama dengan XT dikurang 2. Berarti sinyal ini digeser ke kanan sejauh 2. Sejauh nilainya adalah 2. Kemudian yang kedua adalah time scaling atau penskalaan. Nah, penskalaan waktu ini bisa terjadi kompresi dan ekspansi. Nah, kompresi itu artinya dia mengalami pengkecilan dan ekspansi itu mengalami pelebaran. Nah, biasanya dituliskan dengan XAT. Jika A itu besar dari 1, maka dia akan mengalami kompresi. Maka sinyalnya itu akan mengalami pengecilan. Nah, jika itu kecil dari 1, maka akan mengalami ekspansi. Nah, maka sinyalnya itu akan mengalami pelebaran. Baiklah, selanjutnya itu ada operasi sinyal yang ketiga, itu adalah time reversal atau pencerminan. Nah, pencerminan ini biasanya dituliskan dengan X min T. Nah, pencerminannya itu terhadap semua vertikal, contohnya seperti pada gambar. Nah, ini terlihat bahwa grafik ini mengalami pencerminan sehingga bentuknya itu adalah terbalik. Kemudian, sebuah bahasan yang kedua itu tentang transformasi Z. Sebelumnya kita akan bahas terlebih dahulu definisi apa sih transformasi Z itu. Nah, transformasi Z adalah suatu transformasi yang mengubah segala waktu diskrit ke dalam bentuk kompleks dalam domain frekuensi, berguna untuk menyelesaikan persamaan beda atau difference equation. Transformasi Z ini kegunaannya sama dengan transformasi Laplace, tetapi berlaku untuk sinyal dan sistem waktu diskrit. Transformasi Z dari suatu sinyal Xn didefinisikan sebagai Xz sama dengan sigma n sama dengan minus tak hingga tak hingga Xn Z pangkat min n, di mana Z adalah suatu variabel dengan bilangan kompleks, yaitu Z sama dengan Re pangkat J ohm. Nah, jadi dapat kita lihat gambar grafiknya atau representasinya. Nah, transformasi Z ini merupakan deret tak hingga sehingga mungkin divergen untuk beberapa nilai Z. Transformasi Z ini didefinisikan untuk suatu daerah yang hasil transformasinya adalah tak hingga, yang diberi nama dengan region of convergence atau ROC. Nah, ROC dari transformasi Z berbentuk Z besar dari R1 kecil dari R2, di mana Z sama dengan R. Dengan batas R1 dan R2 adalah tergantung pada sinyal yang ditransformasikan. Nah, contohnya di sini yang pertama, X1N sama dengan dalam kurung kerawal anggotanya itu adalah 1, 2, 3, 5, 7, 0, dan 1. Dan yang B itu ada X2N sama dengan 0, 0, 1, 2, 5, 0, 1. Nah, untuk penyelesaiannya yang pertama, X1Z. Nah, di sini kita memulai dari Z pangkat min 0, yaitu dimulai dari sebelah kanan. Kemudian dilanjutkan dengan Z pangkat min 1, Z pangkat min 2, Z pangkat min 3, Z pangkat min 4, Z pangkat 5, Z pangkat min 6, dan Z pangkat min 7, dan seterusnya. Nah, berarti di sini kemudian kita masukkan Xn-nya, yaitu 1. Kemudian X1 ini dikali dengan Z pangkat 0, yaitu menghasilkan 1. Kemudian yang ini ditambah dengan Xn-nya, yaitu adalah 2 dikali dengan Z-nya, yaitu min 1, berarti 2Z min 1. Nah, begitu seterusnya, sehingga hasilnya adalah 1 ditambah 2Z min 1 ditambah 3Z min 2 ditambah 5Z pangkat min 3 ditambah 7Z pangkat min 4 ditambah Z pangkat min 6. Karena di sini 1, kemudian di sini karena 0, maka Z pangkat min 5 ini tidak ada, dan ROC-nya adalah Z tidak sama dengan 0. Kemudian untuk yang kedua, sama seperti yang tadi, di sini kita mulai dengan Z pangkat 0. Karena ini 0, karena Xn-nya 0, maka di sini karena Xn-nya 0, maka di sini tidak dituliskan. Kemudian untuk yang Z pangkat min 1, karena Xn-nya juga 0 dikali 0, maka di sini juga tidak dituliskan. Kemudian di sini adalah Z pangkat min 1, berarti dituliskan Z pangkat min 2, maka di sini dituliskan Z pangkat min 2 atau sama dengan 1 Z pangkat min 2.
Dan untuk 2, xn-nya 2, yaitu 2 dikali z maka min 3. Dan untuk 5 ini dikali dengan 5 z maka min 4. Kemudian 0 dikali z maka min 5. Karena dikali 0 maka di sini tidak dituliskan. Kemudian untuk yang z pangkat min 6, di sini nilai 1, yaitu ditambah z pangkat min 6 dengan ROC-nya adalah z tidak sama dengan 0. Nah, di sini ada tabel fungsi dasar transformasi z. Nah, tabel ini sangat penting untuk dipahami atau diingat secara terus-menerus, karena setiap kita mengerjakan transformasi z, pasti kita berhubungan dengan tabel-tabel ini. Baiklah, kemudian kita langsung masuk saja ke sifat-sifat transformasi z, yang mana nanti kita juga akan memakai tabel dari transformasi z tersebut. Sifat-sifat transformasi z itu ada linear, penggeseran waktu, perkalian dengan waktu, dan pembalikan waktu. Yang pertama itu ada linear. Didefinisikan sebagai z A1x1n ditambah A2x2n sama dengan A1x1z ditambah A2x2z. Contohnya, kita langsung saja masuk ke dalam contoh soalnya, yaitu cari transformasi z dari xn sama dengan un ditambah 0,9 pangkat n un. Nah, di sini transformasi z dari un itu sama dengan z per z dikurangi 1. Itu sesuai dengan tabel yang telah kita lihat pada sebelumnya. Kemudian transformasi z dari 0,9 pangkat n un itu adalah z per z dikurang 0,9. Nah, itu diganti saja satu ini dengan 0,9 karena di sini ada 0,9 pangkat n. Kemudian transformasi z dari un ditambah 0,9 n un, berarti kita tinggal tambahkan saja sehingga hasilnya akhirnya adalah 2z pangkat 2 dikurang 1,9z per z kurang 1 z dikurang 0,9. Kemudian untuk sifat yang kedua yaitu adalah penggeseran waktu. Nah, contohnya di sini cari transformasi z dari xn sama dengan un tambah 2. Nah, di sini ada penggeseran waktu n tambah 2 ya, berarti ini adalah penggeseran waktu. Nah, kemudian jawabannya kita definisikan dulu. Z un tambah 2 itu sama dengan z kuadrat xz dikurang z kuadrat x0 dikurang z x kurang 1. Nah, ini sesuai dengan rumus penggeseran waktu dari transformasi z. Dan kita operasikan sehingga hasil akhirnya adalah z per z dikurang 1. Nah, selanjutnya itu adalah perkalian dengan waktu. Didefinisikan sebagai z n xn itu sama dengan min z d per dz dalam kurung xz. Nah, di sini ada contohnya. Tentukan transformasi z dari xn sama dengan n dikali un. Jawabannya di sini kita definisikan dulu z dengan rumus perkalian dengan waktunya. Berarti zn dikali un itu sama dengan min z dz dikali xz. Kemudian kita masukkan nilainya min z dz. Nah, di sini karena un itu kita lihat juga dari tabel transformasi z ini tadi, un itu sama dengan z per z dikurang 1. Nah, kemudian dioperasikanlah sehingga dapatlah hasil akhirnya itu z per z dikurang 1 pangkat 2. Selanjutnya ada pembalikan waktu. Didefinisikan sebagai zx pangkat min n itu sama dengan x1 per z. Contohnya, contoh soalnya adalah cari transformasi z dari xn sama dengan u pangkat min n. Nah, jawabannya z u pangkat min n itu sama dengan z pangkat min 1 per z pangkat min 1 dikurang 1, sehingga dapatlah hasilnya 1 per 1 dikurang z. Nah, selanjutnya ada contoh soal. Nah, ini ada contoh soal transformasi z. Diketahui xz sama dengan 1 per z kuadrat dikurang 3z ditambah 2. Dengan ROC-nya adalah z besar dari 1 dan kecil dari 2. Kemudian pertanyaannya adalah tentukan respon impuls xn. Nah, cara penyelesaiannya yang pertama itu kita tuliskan dulu soalnya, yaitu xz sama dengan 1 per z kuadrat dikurang 3z ditambah 2. Kemudian kedua ruas sama-sama kita kalikan dengan z, maka zxz sama dengan z per z kuadrat dikurang 3z ditambah 2. Nah, kemudian xz sama dengan z per
penyebutnya ini kita faktorkan sehingga penyebutnya menjadi z dikurang 2, z dikurang 1. Nah, kemudian z pada ruas kanan kita pindahkan ke ruas sebelah kiri sehingga xz per z sama dengan 1 per z z kurang 2, z dikurang 1. Kemudian kita pisahkan dengan memisahkannya dengan nilai a, b, dan c sehingga a per z ditambah b per z tambah 2 ditambah b per z dikurang 2 ditambah c per z dikurang 1. Nah, selanjutnya yaitu masing-masingnya kita cari nilai a, b, c nya. Dengan nilai a itu kita cari dengan a sama dengan z xz per z, dimana nilai z nya itu adalah sama dengan 0. Kemudian kita masukkan persamaan yang xz per z yang tadi dan kita masukkan nilai z nya sehingga didapatkanlah nilai a itu 1 per 2. Nah, untuk nilai yang b sama dengan z dikurang 2 xz per z, dimana nilai z nya itu adalah sama dengan 2. Kemudian kita masukkan yang b per z dikurang 2 sehingga kita dapatkan nilai b nya itu adalah 1 per 2. Kemudian untuk yang nilai c, z sama dengan z dikurang 1 xz per z, dengan nilai z nya itu adalah sama dengan 1. Kemudian kita masukkan nilai z nya sehingga didapatkanlah nilai c nya itu adalah sama dengan 1. Nah, setelah kita dapatkan nilai a, b, c nya, kemudian kita tuliskan persamaannya lagi, dimana x per z itu sama dengan a per z ditambah b per z dikurang 2 ditambah c per z dikurang 1, sehingga x per z sama dengan, kita masukkan masing-masing nilai a, b, dan c nya sama dengan setengah per z ditambah setengah per z dikurang 2 dikurang 1 per z dikurang 1, sehingga xz sama dengan setengah z, yang nilai z yang xz per z yang di sebelah ruas di sebelah kiri kita pindahkan ke ruas sebelah kanan sehingga xz sama dengan setengah z per z ditambah setengah z per z dikurang 2 dikurang z per z dikurang 1, sehingga xz sama dengan 1 per 2 ditambah 1 per 2 dalam kurung z per z dikurang 2 dikurang z per z dikurang 1. Nah, karena ROC nya adalah z besar dari 1 dan kecil dari 2, maka xn nya itu sama dengan z pangkat min 1 xz. Kemudian xn nya itu kita sesuaikan dengan tabel yang telah kita bahas tadi. Maka xn sama dengan z pangkat min 1 setengah sama dengan setengah delta n. Kemudian kita operasikan sehingga didapatlah untuk yang z pangkat min 1 z per z dikurang 1 itu sama dengan un. Untuk yang ROC nya z besar dari 1. Nah, untuk yang z besar dari 2 ini nilainya yang telah kita operasikan itu menilai setengah 2 pangkat n u min n kurang 1. Nah, sehingga kita dapatkan nilainya untuk xn itu adalah setengah delta n dikurang setengah 2 pangkat n u dalam kurung min n dikurang 1 dikurang un. Nah, sekian penjelasan materi sinyal-sinyal dasar dan transformasi Z dari saya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.